Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari kelas 12 tel 7 absen 25. Saya ingin mempresentasikan tugas remedial saya yang tema gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media untuk merambat. Gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik yang dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Spektrum gelombang elektromagnetik ada 7. Pertama, gelombang radio. Kedua, gelombang mikro. Ketiga, sinar inframerah. Keempat, cahaya tampak. 5, sinar ultraviolet. 6, sinar X. 7, sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 × 10⁸ meter per sekon. Kedua, tidak terbangun oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Ketiga, termasuk gelombang universal. 4, energi ekspektasi pada besaran frekuensi. Hal itu dasar pada persamaan Planck berikut. Di sini ada keterangan E sama dengan HF sama dengan HC dibagi alfa. E itu energi radiasi, H konstanta Planck, F frekuensi, C kelajuan cahaya, alfa bet panjang gelombang. Pertama, gelombang radio. Pengertiannya merupakan spektrum elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sebesar dan frekuensi. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Manfaatnya adalah digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Manfaatnya pemanas makanan, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Ketiga, sinar inframerah. Pengertiannya memiliki frekuensi lebih besar gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 sampai 14 Hz. Manfaatnya untuk terapi fisik, misalnya penyembuhan, dan untuk fotografi, dan digunakan untuk remote control. Keempat, cahaya tampak. Pengertian cahaya tampak adalah warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 sampai 800. Manfaatnya adalah digunakan pada serat telekomunikasi untuk mengalirkan suara, gambar, atau sinyal melalui optik. Serta laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit, dan di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong empengan baja. Kelima, sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 16 Hz. Panjang gelombangnya adalah 10 sampai 100. Sinar
ultraviolet dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Manfaatnya untuk fotosintesis pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, dan mensterilkan ruangan, memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Keenam, sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai 20 Hz. Manfaatnya untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Kedua, menganalisis struktur bahan kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, serta memeriksa barang-barang di bandara. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu karena sinar gamma frekuensi tertinggi di antara spektrum yang lainnya, yaitu 10⁻20 sampai 25 Hz. Manfaatnya untuk terapi kanker, steril makanan, pembuat varietas tanaman unggul tahan hama, dan populasi hama. Sekian, terima kasih.